Tadi melihat handphone, melihat dari depan, oh bagus, sudah beli. Padahal belakangnya belum dilihat, kiri kanan belum dilihat, dalamnya juga belum dilihat. Ini belum secara menyeluruh banget. Belum menyeluruh kan? Maka udah emosional aja. Ya, lihat secara menyeluruh, lihat, mantap, beli. Terus kontak gitu. Beli, ya kan? Tahu-tahu ketipu kan? Keluar gitu ya Pak. Nah, itu yang harus di anak muda sebagai insan-insan yang terdidik, ya, memilih harus menggunakan rasional. Tidak lagi menonjolkan emosional, sehingga tidak salah dalam menentukan pilihan. Jangan sampai jadi pemilih yang emosional pragmatis. Nah itu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya bersama teman-teman milenial yang ada di Kota Waringin Barat ingin sedikit diskusi bersama Bapak Dr. Andes Muhtarudin yang saat ini telah hadir di tengah kita, di mana beliau di sini selaku anggota DPR RI dari Partai Golkar daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Selamat pagi Pak Muhtarudin. Selamat pagi. Kabar semuanya nih? Alhamdulillah. Kabar sehat. Sehat. Hebat anak-anak muda ini. Gimana ini? Apa yang mau ditanyain sama saya? Jadi langsung saja ya Pak, mungkin di sini anak muda khususnya yang ada di Kota Waringin Barat, menurut saya masih berpikiran kosong tentang politik, masih belum paham apa itu politik, masih gengsi dengan adanya politik. Bagaimana kedepannya agar anak muda yang ada di Kota Waringin Barat ini bisa berkontribusi dengan politik seperti Bapak? Karena menurut saya kalau kedepannya saatnya Bapak pensiun, tidak ada yang melanjutkan lagi dari anak mudanya, maka generasi milenial yang ada di Kobar ini akan terus menurun tingkatnya. Jadi baik ya, ini bagus, sebuah pertanyaan yang bagus dari anak muda yang ingin mengetahui tentang masalah politik ini, ya. Karena terus terang sebagai anak muda ya, milenial, generasi Z ya, sebagai masyarakat tentu dia adalah warga negara Indonesia yang diatur hak dan kewajibannya dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Disitulah yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Adik-adik semua kan juga sebagai warga negara Indonesia, ya. Dan itu tidak mungkin dipungkiri, ya. Terikat juga dalam konstitusi kita tentang hak dan kewajiban. Nah, salah satunya apa? Hak daripada masyarakat, termasuk anak-anak muda ini adalah hak politik, ya, hak politik yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita atau konstitusi kita. Nah, hak politik ini merupakan sebuah hak asasi, ya, hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat, termasuk anak muda ini. Dan ini harus kita pergunakan sebaik mungkin, ya. Dan kenapa? Ya, kenapa ini? Nah, negara ini dibentuk oleh para founding fathers kita, ya, para pendiri-pendiri bangsa ini. Negara ini dibentuk dalam rangka kita untuk welfare state atau negara kesejahteraan. Itu negara yang dibuat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Apapun bentuk pemerintahannya, apapun tentang instrumennya, bahwa negara itu dibentuk semata-mata hanya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kemakmuran rakyatnya adalah merupakan tujuan bernegara. Tujuan bernegara kita itu adalah mencapai kemakmuran sejahtera rakyat, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu jelas apa tujuan negara. Nah, untuk mencapai tujuan negara ini kan itu ada sarana. Apa yang diperlukan sarana untuk mencapai tujuan negara itu? Salah satunya adalah proses politik yang harus dilalui. Nah, kita menganut sistem demokrasi. Ya, negara kita menggunakan sistem pemerintahan dengan demokrasi. Ya, demokrasi seperti yang dituangkan dalam Pancasila
sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persoalan perwakilan. Nah, jadi ada pendekatan perwakilan bahwa konstitusi kita mengatur mengurus negara ini melalui perwakilan-perwakilan. Jadi 273 juta penduduk Indonesia menunjuk wakil-wakilnya untuk mengurus negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Nah, wakil-wakil ini prosesnya seperti apa? Wakil-wakil inilah yang dipilih, yang ditentukan melalui proses politik yang disebut dengan pemilu. Ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden, ada pilkada gubernur, ada pilkada bupati dan wali kota. Itulah yang proses politik sarana yang dipakai untuk menentukan wakil-wakil kita baik di legislatif maupun eksekutif dalam rangka mengurus negara, mengurus daerah untuk mencapai tujuan bernegara tadi. Nah, proses politik ini tentu tidak bisa berjalan kalau tidak ada partisipannya. Pemilu itu ada pesertanya. Siapa peserta pemilu? Adalah partai politik. Ya, partai politiklah yang sebagai peserta pemilu. Nah, partai politik inilah sebagai tempat artikulasi, ya, tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, artikulasi, dan keinginan melalui sebuah partai politik. Nah, oleh karena itu dibentuklah partai-partai politik yang ada di hari ini di Indonesia. Yang mungkin saudara-saudara adik-adik udah tahu juga partai-partai apa yang hari ini ada di Indonesia. Nah, partai politik ini tentu melakukan rekrutmen namanya. Rekrutmen itu adalah mencari, ya, siapa warga masyarakat yang dianggap oleh partai itu yang bisa mewakili masyarakat melalui proses politik itu dalam proses pemilu. Nah, oleh karena itu tentu bagi generasi muda, ya, anak milenial, disinilah kalian juga dituntut hak dan kewajibannya. Itu tidak boleh acuh tak acuh, ya, karena kita punya kewajiban. Bagi warga negara itu punya kewajiban dan punya hak dan juga punya kewajiban. Kewajiban kita ya ikut berpartisipasi aktif dalam politik. Salah satunya adalah dalam proses pemilu. Artinya jangan sampai anak muda itu golput, ya, jangan sampai gunakan hak pilihnya secara bijak dan benar, ya, gunakan hak pilihnya secara baik dengan cerdas, ya, dengan menentukan wakil-wakilnya baik yang di legislatif maupun eksekutif dalam rangka mengurus negara ini. Nah, oleh itu kaum anak muda milenial nggak boleh cuek, nggak boleh acuh tak acuh, ya, masa bodoh lah dengan politik. Nah, karena tidak mungkin 273 juta masyarakat Indonesia mengurus langsung negara ini, tapi melalui perwakilannya. Nah, supaya negara ini diurus dengan baik, tentu kan dicari wakil yang baik nih. Ya, wakilnya yang baik, partai yang baik, yang sesuai dengan aspirasi ataupun sesuai dengan keinginan, ya, kemudian dengan semangat juang, spirit juang dari adik-adik semua. Nah, itulah yang disebut dengan proses berdemokrasi di negara kita. Oleh karena itu, ya, adik-adik, ya, sebagai generasi Z, ya, generasi milenial, ya, juga harus aktif dalam berpolitik. Tidak boleh membiarkan situasi itu ya terserah lah, lu mau apapun gitu. Jadi tanggung jawab kita sebagai bernegara itu juga ada gitu. Tanggung jawabnya sebagai bernegara itu ada. Kewajiban itu juga untuk menjaga negara ini gitu. Negara ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya melalui perwakilan-perwakilan kita yang ada di pemerintahan dan di legislatif. Nah, itulah kenapa saya mengharapkan anak-anak muda, generasi muda, ya, tidak boleh antipati terhadap politik. Karena melalui proses politik inilah kita menentukan masa depan sebuah bangsa dan sebuah daerah. Tanpa itu, siapa yang ngurus? Kalau negara ini nggak ada yang ngurusnya, amburadul, ya, hancur, ya, nggak ada yang ngurus. Yang ada yang ngurusnya aja masih kadang-kadang masih belum beres, kan? Apalagi tidak ada yang mengurus. Nah, sedangkan kita sudah menentukan dalam posisi kita mengurus negara ini, menunjuk wakil, ada perwakilan kita. Nah, oleh karena itu, kalau adik-adik ini juga ingin bermaksud mengurus negara,
ya nggak mungkin tidak terlibat dalam politik. Kalau nih yang ada juga ingin saya nih pengen nih mengurus daerah ini, saya ingin juga urus negara ini, aduh nggak benar ini kan, kalau nanti kan misalnya ya. Nah, tapi tidak boleh hanya ngomong doang di luar, harus masuk dalam sistemnya, masuk dalam partai politik. Partai politik melalui pemilu, masuklah misalnya ada yang terpilih di DPR kabupaten, provinsi, DPR pusat, atau terpilih sebagai kepala daerah, baru adik-adik punya kesempatan dan berkontribusi untuk membangun negara ini. Kalau menanggung kita hari ini belum baik, saya ingin perbaikin ini. Caranya memperbaiki nggak mungkin teriak-teriak di depan rumah. Cara memperbaikinya masuk ke dalamnya, perbaikin. Ya, karena yang bisa membaikin ini adalah orang-orang yang tadi perwakilan tadi. Kalau itu ada ya, saya minta satu harus berpartisipasi aktif dalam politik, tidak boleh tidak. Ya. Kalau yang pertama mungkin gunakan hak pilihnya, yang kedua juga punya hak untuk juga dipilih, kan sama aja. Ya, silakan terbuka semuanya, terbuka untuk masyarakat untuk menentukan hak pilih dan dipilihnya, kan dijamin oleh konstitusi kita. Nah, kira-kira itulah gambarannya kenapa anak-anak muda, milenial biar ada pemahaman, oh nggak boleh ternyata kita ini cuek dengan politik. Nggak boleh kita membiarkan kalau keadaan yang tidak bagus kita harus perbaikin. Dan perbaikinya melewati lembaga yang sudah resmi yang ada di undang-undang. Lembaganya ada DPR, ada pemerintah, eksekutif. Supaya masuk ke situ ya terlibat. Cara terlibatnya adalah melewati partai politik. Nah, itulah yang pemahamannya biar anak muda bisa melek lah dalam berpolitik dan punya wawasan yang lebih baik menilai dan menyikapi tentang masalah politik ini. Itu. Tadi saya boleh nanya Pak? Boleh silakan. Nah, saya mau nanya kan, yang setahu saya tuh Bapak dari dulu udah bersama fraksi Partai Golkar ya Pak ya? Ya. Bagaimana cara Bapak mempertahankan kredibilitas dari dulu sampai sekarang tuh untuk tetap kekeh dipegang di satu jalan itu Pak? Jadi begini ya, memang saya ini dari sejak terjun di politik, sejak tahun 90 ya, sampai sekarang itu partai saya itu hanya Golkar. Ya nggak pernah pindah ke partai lain dan lain-lain. Kenapa? Yang pertama tentu begini, sebelum kita menentukan pilihan kepada sebuah partai politik, kita lihat dulu apa yang menjadi misi, misi dari sebuah partai politik. Yang kedua, apa yang menjadi programnya. Yang ketiga, apa yang menjadi spirit perjuangan sebuah partai. Nyambung nggak dengan spirit perjuangan kita. Ya. Nah, Golkar, kenapa saya pilih Golkar? Yang pertama, Golkar adalah partai yang sudah besar, partai yang berpengalaman mengurus negara ini, ya, punya kader-kader yang berkualitas dan punya kader-kader yang hebat-hebat. Ternama. Nah kemudian saya melihat partai Golkar juga punya doktrin yang namanya doktrin karya kekaryaan. Artinya doktrin kekaryaan itu bahwa berarti partai ini selalu ingin berkarya. Berkarya itu artinya berbuat sesuatu. Untuk siapa? Untuk bangsa dan negara. Makanya Partai Golkar tidak pernah memposisikan dirinya sebagai partai oposan atau oposisi lah, atau partai yang tidak masuk dalam pemerintahan. Jadi kenapa Golkar begitu? Karena kita ingin tadi doktrin kita tuh karya, gitu loh. Karya. Kalau kita di luar sistem kita nggak bisa berkarya dong, ya, gitu ya. Kita berkarya. Nah, karya inilah yang kita kontribusikan untuk membangun negara, membangun masyarakat. Tujuannya tadi, negara tadi adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, dan setiap individu ya harus menentukan, harus punya ideologi ya. Ideologi berpartai itu ya kalau kayak kalau kita ideologi beragama ya, kita punya ideologi ketuhanan ya, bukan negara ateis ya. Sama saya memilih ideologi partai saya lah nyambung dengan Partai Golkar. Karena ideologi Golkar nyambung dengan spirit perjuangan yang ingin saya capai. Makanya saya tetap konsen, ya, tetap fokus, tetap terus eksis di Partai Golongan Karya untuk terus bisa berkontribusi membangun bangsa dan negara ini. Nah, itulah kenapa saya harus tetap bertahan di Partai Golkar ini. Saya ingin
apa yang menyebabkan Pak Mukhtarudin terjun ke dunia politik di tahun 90-an ya tadi? 90-an dan mulai ya. Mengapa bisa ingin terjun ke situ? Ya itu sama itu tadi, ya sama itu tadi karena kepedulian. Yang pertama saya peduli dengan sesuatu peduli tentang keadaan suatu masyarakat, peduli tentang pembangunan, peduli dengan kondisi dan segala macam. Mungkin di sini ada hal-hal yang menurut saya kayaknya harus begini nih, ya kayaknya ini kurang tepat nih. Saya ada pemikiran, saya ada konsep, ada ide, ada gagasan. Tapi konsep ide gagasan saya kan nggak mau kemana saya harus salurin. Ya betul. Ya, apakah saya teriak-teriak di pinggir jalan? Ya kan? Nggak mungkin, nggak ada artinya gitu. Atau saya hanya di rumah, saya bikin aja, misalnya saya gini. Saya pengen apa yang menjadi konsep, menjadi ide, gagasan saya itu saya ingin tuangkan. Caranya tidak lain, saya harus masuk dalam sebuah partai politik agar konsep, ide dan gagasan saya itu bisa saya perjuangkan ya untuk membantu dan membangun masyarakat ini. Nah itulah membuat saya tertarik ya, sehingga sejak tahun 90-an nih nggak bisa nih, saya harus masuk nih dalam sistemnya. Kalau saya jadi misalnya teriak-teriak di jalanan saja ya, hasilnya tidak akan maksimal. Lebih baik saya masuk dalam sistemnya, saya coba bawa pemikiran-pemikiran saya, konsep-konsep saya, program-program saya yang tujuannya adalah, muaranya adalah membangun untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Nah, itulah makanya saya tertarik dan masuk dalam partai politik itu. Motivasi itu yang mendorong saya. Pak, ini boleh tanya nggak Pak? Tapi lebih ke khususnya untuk kaula muda lebih tepatnya. Kan di tahun ini kan berbagai macam banyak isu politik kan mulai mencuat ya Pak ya, mulai keluar-keluar gitu kan ya. Betul. Nah, apalagi kaula muda ini juga generasi yang akhirnya mulai kayak seperti yang dibilang lagi tadi, jadi mulai apatis gitu Pak dengan politik karena berbagai macam isu dan manuver politik yang terlalu keras gitu Pak. Menurut Bapak sendiri, generasi kaula muda itu untuk dalam menyikapi politik itu harus kayak gimana gitu loh Pak? Harus tetap punya ideologi yang seperti apa atau harus punya pegangan yang seperti apa dalam memandang politiknya? Biar akhirnya nggak apatis Iya. gitu. Jadi ini yang penting nih, ini bagus nih pertanyaannya nih. Jadi generasi muda sebagai insan terdidik, ya artinya kalian ini kan masyarakat ilmiah. Jadi yang punya pemikiran, ya, punya pendidikan, ya, terdidik, ya, dan tentu dalam menentukan sebuah pilihan, ya, yang pertama memang harus cerdas. Yang kedua, itu tadi hati-hati, kita harus melihat betul-betul isinya. Jadi jangan kita hanya melihat tampilan casing lah ibaratnya ya. Ibaratnya kalau kita lihat HP itu aduh bagus nih casing ini, wah menarik sebagainya, udah ini aja dibeli kan. Gitu. Tapi isinya nggak dicek. Tapi isinya nggak tahu nih, nggak dicek layarnya. nggak dicek lagi nih, bener nggak nih apa gini, habisnya bener nggak, baik nggak, Iya. prosesornya seperti apa. Jadi sebagai kalian anak-anak muda yang sudah terdidik, yang punya pemikiran, ya tidak boleh melihat sesuatu dari casingnya. Lihat nih dari anunya, partainya apa spirit perjuangannya. Yang kedua, orangnya Bagaimana? yang ditunjuk oleh partai untuk mewakili seperti apa. Apakah dia punya kemampuan dari segi kapasitas, kapabilitas dan intelektualitas dan kepedulian kepada masyarakat apa enggak? Jadi di situ harus cerdas melihatnya. Jangan melihat tampilan-tampilan luar, ya, tetapi tidak mendalami isi, ya. Nah, itu nanti bisa salah. Oleh karena itu lihat tampilan luarnya, juga dalami isinya. Nah, setelah di dalam isinya dinilai. Oh, kira-kira ternyata begini, ternyata begini. Jadi dan yang kedua tentu sebagai anak muda ya pemilih yang rasional ini. Jadi rasional bukan emosional. Jadi rasional kita yang menentukan. Jadi bukan emosional kita. Jadi emosional jangan. Jadi lebih kayaknya ini ospeknya begini ini. Oh ya udah aku ini deh. Bersikap lebih objektif ya Pak. Objektif dan rasional. Jadi kuncinya harus objektif
dan rasional dalam rangka menentukan pilihannya, baik untuk pemimpin di legislatif maupun di eksekutif. Nah, itu yang harus dicapai anak muda ya. Karena ini kebanyakan kan sekarang anak muda itu terdoktrin akan budaya yang ada sebelumnya, seperti ya semua pasti tahu lah rahasia umum, black campaign atau money politik segala macam. Nah, jadi itu yang mengakibatkan masyarakat muda, anak generasi milenial ini tidak mau ikut politik. Nanti paling dikasih uang segini udah beres, kita coblos, kita pulang. Juga generasi muda tuh kebanyakan tuh juga nggak mau belajar tentang sejarah sih menurut saya. Nggak mau belajar mungkin tentang seperti Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Itu mereka lebih banyak menerima tuh secara mentah-mentah dari sosial media tuh tanpa mencari kredibilitasnya dari buku gitu. Jarang jadi generasi yang baca buku. Ya, jadi makanya anak muda diperbanyak referensinya. Ya, referensinya tentang memahami tentang sebuah partai seperti apa, partai A ini, partai B ini, partai C begini ya. Kemudian siapa tokoh-tokohnya yang ditonjolin, pelajarin secara komprehensif ya. Jangan hanya lihat satu sisi langsung tentukan. Ibaratnya tadi melihat handphone, melihat dari depan, oh bagus, sudah beli. Padahal belakangnya belum dilihat, kiri kanan belum dilihat, dalamnya juga belum dilihat. Sebenarnya belum secara menyeluruh banget. Belum menyeluruh. Maka udah emosional aja. Ya, lihat secara menyeluruh, lihat pun mantap, beli. Terus kontak Ya, beli ya. Tahu-tahu ketipu kan. Keluar gitu ya Pak. Nah, jadi itu yang harus di anak muda sebagai insan-insan yang terdidik ya, memilih harus menggunakan rasional. Tidak lagi menonjolkan emosional. Sehingga tidak salah dalam menentukan pilihan. Jangan sampai jadi pemilih yang emosional pragmatis. Nah, itu jangan tuh, hindari itu ya. Yang paling penting itulah yang harus dimiliki oleh anak-anak muda kita ya. Jadi tadi bilang membaca sejarah segala macam, dilihat ini profilnya seperti apa sih ini orang, ya kan dikupas tuntas lah. Oh kayaknya oke deh ya, atau nggak cocok nih ya kan gitu. Jadi pemilih yang objektif dan rasional itu jadi kuncinya agar tidak salah menentukan pilihan ke depan. Ya mungkin jelas, Bapak sangat jelas, sangat membuka mata kami yang sebelumnya tertutup akan politik ini. Jadi ada sedikit pesan yang kawan-kawan yang ada di Kobar agar pendapat tadi beliau, penjelasan dari beliau tadi itu didengar, diresapi, didalami, karena kami juga sebelumnya tertutup akan politik. Pada saat beliau menjelaskan, kami sudah ada sedikit terbuka tentang politik, bahwa bagaimana kami mengatur sebuah daerah, bagaimana kami mengatur sebuah negara. Mungkin itu saja Pak, pertanyaan dari kami sangat sudah terjawab, sangat puas lah hati kami pada hari ini. Terima kasih banget bincang-bincang kita pagi hari ini, ya, bincang-bincang yang sangat untuk produktif dan bagi anak muda. Persiapkanlah diri kalian semaksimal mungkin ya, menambah wawasan, menambah pemikiran, ilmu, pengetahuan dan segala macam ya. Suatu saat regenerasi itu akan terjadi ya. Regenerasi itu sudah tua hukum alam yang tidak mungkin kita tahan. Sampai saatnya yang terjadi regenerasi harus kita persiapkan, harus by design. Regenerasi harus by design. Jadi bukan dia ujuk-ujuk datang, tapi generasi-generasi ini harus kita persiapkan. Nah, saya sebagai anggota DPR RI ya, yang hari ini diberi amanah oleh rakyat untuk Tengah, tentu punya kewajiban moral, kewajiban struktural dalam rangka membangun Kalimantan Tengah, dan paling penting adalah membangun sumber daya manusia yang Tengah sehingga jadi sumber daya yang berkualitas, mempunyai keunggulan kompetitif, komparatif, dan bisa mengisi, meneruskan estafet perjuangan, ya, meneruskan cita-cita perjuangan para pemilik partai kita demi memajukan sebuah bangsa dan negara dan daerah kita. Saya kira itulah pesan-pesan yang paling muda. Selamat beraktivitas kembali, ya, selamat melaksanakan aktivitas dan menambah wawasan untuk siap-siap untuk alih generasi ke depan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya makasih ke Bapak. Iya, terima kasih. Kopinya. Gini. Kopinya.
Ya, dah. Audio Jungle.